Welcome to our channel. Perbedaan akan indah oleh kasih dan cinta. Perbedaan adalah keniscayaan yang tidak perlu diributkan. Segala lini kehidupan manusia pasti ada bedanya, termasuk soal keyakinan. Nah, dalam agama Kristen juga banyak perbedaan-perbedaan. Mari menyimak ulasan data fakta terkait itu untuk menjadi bekal kita hidup saling memahami dan mengerti demi hidup tentram dan damai bersama. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video edukatif dari Data Fakta. Katolik. Bersumber dari laman Wikipedia, kabarnya istilah Katolik pertama kali digunakan pada permulaan abad kedua. Istilah tersebut sebagai sebutan bagi seantero dunia Kristen. Nah, ciri khas kekatolikan yakni mencakup episkopalisme, yaitu memuliakan para uskup selaku rohaniawan tertinggi dalam agama Kristen, dan penerimaan syahadat Nikea tahun 381. Kekatolikan juga dianggap sebagai salah satu dari keempat ciri gereja, sebagaimana tercantum dalam salah satu butir syahadat Nikea yang berbunyi, "Aku percaya akan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik." Kalian mungkin sudah tahu kalau dalam Katolik ada satu orang pemimpin yang membawahkan seluruh umat dan gereja atau keuskupan di seluruh dunia. Ya, dia adalah Paus yang berkedudukan di Roma. Mungkin kalian tahu beberapa sosok Paus seperti Paus Yohanes Paulus II yang memimpin sejak 1978 sampai 2005, Paus Benediktus XVI yang memimpin sejak 2005 sampai 2013, dan terakhir yang kini masih menjabat yakni Paus Fransiskus. Di Indonesia, bersumber dari laman indonesia.go.id disebutkan kalau ada sekira 2,9% orang Indonesia yang menganut Katolik ini. Secara sederhana, untuk membedakan antara Katolik dan Kristen lainnya yaitu dengan melihat salibnya. Kalau di salib umat Katolik ada Yesusnya. Nestorianisme. Kalian mungkin jarang mendengar varian Kristen yang satu ini. Tapi nyatanya dalam iman Kristen memang ada Nestorianisme yang merupakan doktrin atau ajaran yang mengajarkan bahwa Yesus eksis sebagai dua pribadi, yakni sebagai manusia Yesus dan sebagai putra Allah atau Logos, bukannya sebagai satu pribadi yang manunggal. Bersumber dari laman Wikipedia, Nestorianisme muncul dalam gereja pada abad ke-5. Kemunculan ajaran ini karena adanya upaya untuk secara rasional menjelaskan dan memahami inkarnasi dari Logos Ilahi, pribadi kedua dari Trinitas Maha Kudus sebagai manusia Yesus Kristus. Ajaran ini menegaskan bahwa esensi kemanusiaan dan esensi keilahian Kristus itu terpisah. Itulah sebab kenapa ada dua pribadi, yakni pribadi manusia Yesus Kristus dan pribadi Logos yang ilahi yang berdiam dalam manusia Yesus Kristus itu. Karena itu dalam ajaran Nestorian tidak ada konsep Allah menderita atau Allah telah disalibkan. Kalian bisa paham kan kenapa? Ya, karena yang menderita itu Yesus manusia dan kemanusiaan Yesus Kristus yang menderita itu terpisah dari keilahiannya. Demikian pula mereka menolak istilah Theotokos atau yang melahirkan Allah atau Bunda Allah sebagai gelar Maria. Sebaliknya, mereka mengajukan gelar Christokos atau yang melahirkan Kristus atau Bunda Kristus karena dalam pandangan mereka, Maria hanya melahirkan pribadi manusia Yesus, bukan pribadi ilahinya. Ortodoks Oriental. Kabarnya gereja Ortodoks Oriental adalah persekutuan gereja terbesar keempat di dunia dengan jumlah umat sekitar 76 juta jiwa. Tidak hanya itu, varian Kristen ini juga terbilang sebagai salah satu lembaga keagamaan tertua di dunia. Laman Wikipedia menyebut kalau gereja varian ini telah berperan penting dalam sejarah dan budaya Abisinia, Armenia, Mesir, Sudan, serta beberapa daerah di Timur Tengah dan India. Kalian mungkin bertanya-tanya, apa beda antara gereja Ortodoks Oriental dengan varian Kristen lainnya? Nah, kalau dalam Ortodoks Oriental, para uskupnya sederajat berdasarkan tahbisan uskup, meskipun Paus Gereja Ortodoks Koptik Alexandria yang sekarang dijabat oleh Paus Tawadros II dianggap sebagai tokoh yang dituakan. Jabatan ini tidak memiliki kewenangan pemerintahan terpusat sebagaimana kepausan dalam gereja Katolik. Mayoritas umat Kristen Ortodoks Oriental berdiam di Mesir, Ethiopia, Eritrea, serta Armenia. Banyak pula paguyuban Ortodoks Oriental yang terbentuk di berbagai belahan dunia melalui diaspora, peralihan agama, dan karya misi.
Ortodoks Timur. Varian Kristen yang satu ini juga disebut gereja Ortodoks atau Ortodoksi Timur dan Ortodoksi. Kabarnya ini merupakan gereja Kristen terbesar kedua di dunia dengan perkiraan jumlah umat sekitar 225 sampai 300 juta orang. Gereja ini juga termasuk salah satu lembaga keagamaan tertua di dunia yang mengajarkan bahwa gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik didirikan oleh Yesus Kristus dalam amanat agungnya kepada para rasul dan mempraktikkan apa yang dipahami sebagaimana asli yang diwariskan dari para rasul. Kalau kalian mengatakan ini mirip dengan Katolik dan lainnya, ya begitulah adanya. Meski tidak dapat ditampik, ada beda dalam varian ajaran ortodoksi, yaitu mereka tidak memiliki kepausan ataupun keuskupan dengan otoritas serupa. Ajaran ortodoksi menyebar di seluruh kekaisaran Romawi dan kemudian Bizantium serta daerah sekitarnya, sehingga tahta episkopalnya yang paling utama adalah Konstantinopel. Di ortodoksi juga menekankan penggunaan bahasa Yunani kuno atau bahasa Slavonik kuno gerejawi dalam ritus dan doanya. Tapi ini tidak berarti mereka mengabaikan penggunaan bahasa setempat dalam peribadatannya. Nyatanya gereja ortodoks menganut prinsip bahwa ibadah atau liturgi hendaknya dimengerti oleh umat. Bahkan kabarnya gereja ortodoks sejak awal yang mendukung usaha penerjemahan kitab suci dan liturgi ke bahasa setempat. Protestanisme. Kristen Protestan, begitu orang-orang biasa menyebutnya. Ini merupakan sebuah denominasi dalam agama Kristen yang muncul setelah protes Martin Luther pada tahun 1517 dengan 95 dalilnya. Istilah Protestan merujuk kepada surat protes yang disampaikan oleh para pembesar yang mendukung protes dari Martin Luther melawan keputusan Diet Speyer pada tahun 1529. Akhirnya kata Protestan ini diaplikasikan kepada umat Kristen yang menolak ajaran maupun otoritas gereja Katolik. Tapi dalam Protestan juga ada banyak sekali varian. Terlebih nyatanya gerakan reformasi Protestan yang dilakukan oleh Martin Luther bukanlah yang pertama kali terjadi di kalangan gereja Katolik. Sebelumnya sudah ada gerakan yang dipimpin oleh Peter Waldo dan kini para pengikutnya tergabung dalam gereja Waldensis pada pertengahan abad ke-12 di Prancis. Di Bohemia kini termasuk Ceko di bawah pimpinan Jan Hus atau Johannes Hus juga demikian. Gereja Waldensis banyak terdapat di Italia dan negara-negara yang mempunyai banyak imigran dari Italia seperti Uruguay. Sementara para pengikut Johannes Hus di Bohemia kemudian bergabung dengan gereja Calvinis. Di Indonesia, karena pengaruh para misionaris dari Belanda dan Jerman, kebanyakan gereja Protestan bercorak Calvinis dan sebagian lagi mempunyai corak Lutheran. Anglikanisme. Varian Kristen yang satu ini biasa dibilang atau identik dengan gereja Inggris. Gereja Anglikan atau umat Anglikan atau Anglikanis disebut-sebut sebagai persekutuan Kristen terbesar ketiga di dunia. Gereja-gereja dari komuni Anglikan terhubungkan oleh ikatan tradisi, afeksi, dan loyalitas yang sama dalam persekutuan penuh dengan tahta Canterbury. Karena itulah, Uskup Agung Canterbury merupakan primus inter pares. Maksudnya berkedudukan setara namun ada penghormatan khusus atas dirinya. Dalam Anglikanisme, setiap 1 kali dalam 10 tahun digelar konferensi Lambert dan pertemuan para primat. Gereja Anglikan juga mempunyai doktrin dan liturginya sendiri yang pada umumnya didasarkan pada doktrin dan liturgi gereja Inggris. Masing-masing gereja juga mempunyai proses legislatifnya serta peraturan episkopalnya sendiri. Kabarnya pada abad ke-17, gereja Inggris dan gereja Irlandia yang Anglikan menghadirkan berbagai teologi, struktur, dan tata ibadah yang merepresentasikan satu jenis jalan tengah antara Protestanisme dan Katolisisme Roma. Perspektif ini menjadi sangat berpengaruh dalam teori-teori identitas Anglikan yang selanjutnya diungkapkan dalam deskripsi Anglikanisme sebagai Katolik dan Tereformasi. Gereja Katolik Lama. Varian Kristen ini merupakan kelompok-kelompok yang memisahkan diri dari Gereja Katolik Roma terkait doktrin otoritas kepausan. Istilah Katolik Lama pertama kali digunakan pada tahun 1853 untuk mendeskripsikan para anggota tahta Utrecht yang tidak disahkan otoritas kepausan. Kemudian mereka bergabung dengan Utrecht untuk membentuk Serikat Utrecht. Bersumber dari Wikipedia, pembentukan komuni Katolik Lama di Jerman, Austria, dan Swiss dimulai pada tahun 1870 di sebuah pertemuan publik yang diadakan di Nuremberg di bawah kepemimpinan Ignaz von Dollinger.
Karena tidak mengikut kekomuni penuh dengan tata suci di Roma, maka Serikat Gereja-Gereja Katolik Lama Utrecht berada dalam komuni penuh dengan komuni Anglikan dan anggota Dewan Gereja-Gereja sedunia. Seusai Deklarasi Utrecht 1889, mereka memakai 7 doktrin dan konsili ekumenikal pertama yang dirumuskan sebelum tahun 1054. Meski begitu, mereka menolak komuni dengan paus dan sejumlah praktik dan doktrin Katolik Roma lainnya. Kamus Gereja Kristen Oxford menyatakan bahwa sejak 1925 mereka mengakui ordinasi Anglikan, bahwa mereka telah memiliki komuni penuh dengan Gereja Inggris 1932 dan mengambil bagian dalam ordinasi uskup-uskup Anglikan. Itulah tadi sejumlah aliran-aliran, denominasi atau varian-varian ajaran Kristiani. Sekali lagi, kita harus menyadari bahwa perbedaan itu karena Tuhan yang niscaya. Maka mari berdamai dan saling memahami. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan share. Nonton juga video-video edukatif lainnya yang sudah kami sajikan untuk kalian. Sekali lagi, jangan lupa subscribe dan tinggalkan argumenmu di kolom komentar. Sampai jumpa di video edukatif Data Fakta selanjutnya.